Selamat hari Minggu adik-adikku yang ada di rumah. Puji Tuhan ya, kita boleh bertemu lagi di minggu ini. Kiranya Tuhan tetap memberkati kita. Nah, saat ini kita mau beribadah. Saya undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Mari kita tundukkan kepala kita. Mari kita mensyukuri atas kebaikan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita mensyukuri kasih dan penyertaan Tuhan. Ya, adik-adik yang di rumah, mari kita memuji Tuhan dari pujian Satu Hal Yang Kurindu. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita masuk dalam fotum. Pertolongan kita dalam ibadah ini ialah dari Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadikan langit dan bumi. Salam bagimu dari segala orang kudus. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, kita akan mendengarkan sebagian kecil dari kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita menyanyi pujian, nyanyikanlah lagu bagiku. Kehidupan sungguh mulia dan
Adik-adikku yang ada di rumah, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, atas kasih dan penyertaan yang Engkau nyatakan buat kami semua. Di ibadah ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman ini menjadi pedoman, menjadi suluh teladan kami dan menjadi pelita bagi kaki kami, sehingga kami boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah Tuhan lewat mulut bibir Kakak Sisil, biarlah firman ini boleh berbau harum. Tuhan berkati kami dan lindungi kami. Ampuni segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Shalom anak-anak remaja yang ada di rumah. Saat ini kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Markus pasalnya yang ke-5, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-20. Namun saat ini Kakak Sisil akan baca ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-20, berbunyi, pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihi engkau. Ayat yang ke-20, orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di depan Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Amin firman Tuhan. Nah, anak-anak remaja, pasti kita sudah sering melihat atau mendengar cerita ini, bagaimana diceritakan bahwa Yesus mengusir setan dari tubuh seseorang di Gerasa. Nah, minggu ini mari kita melihat dari perspektif yang berbeda, atau kita lihat dari sisi orang yang kerasukan setan ini. Kalau kita melihat keadaannya setiap hari, dia tidak lebih daripada orang sakit yang sebenarnya membutuhkan bantuan dari orang-orang sekitarnya. Di mana kalau kita bisa membaca, kalau kita baca dari ayat yang pertama, dia sangat membutuhkan bantuan, di mana dia sering mengamuk, terus karena dia sering mengamuk, makanya dia dirantai, dia dibelenggu oleh besi sehingga dia pasti kesakitan. Terus tidak hanya itu, kalau kita baca di ayat-ayat yang pertama, bagaimana dia biasa melukai tubuhnya, memukul-mukul tubuhnya dengan batu sampai ia terluka. Dan tidak hanya itu, yang membuat dia dijauhi oleh orang-orang di sekitarnya, yaitu dia sering berkeliling di sekitar pekuburan, entahkah itu sore, entahkah itu malam, dia sering ke sana karena roh yang ada di dalam dirinya. Nah, sebenarnya kasihan atau menyedihkan sekali orang yang kerasukan ini. Dia sudah sakit, tidak ada orang yang membantu dia, orang takut di sekitarnya tidak mau membantu dia, tidak ada yang mau mendekati dia. Nah, akhirnya ketika Yesus datang ke sana, Yesus melihat dia, apa yang terjadi, tanpa diminta pun Yesus melihat dia, lalu mengusir roh-roh jahat yang ada dalam tubuh orang itu. Karena roh yang ada di sana tidak hanya satu, melainkan banyak. Makanya Alkitab menyebutkan roh di dalam orang itu legion, karena jumlahnya banyak. Nah, ketika Yesus mengusirnya, Yesus mengusir roh-roh jahat itu, nah orang ini pun menjadi sembuh. Nah, sebenarnya hal itu merupakan mujizat yang Tuhan lakukan bagi orang ini. Tetapi apa yang terjadi? Ketika orang-orang sekitarnya melihat, ketika Yesus melakukan mujizat, justru mereka menjadi takut. Wah, jangan-jangan, pokoknya mereka berpikiran negatif sehingga Yesus harus diusir dari tempat itu karena ketakutan mereka. Nah, tetapi hal ini berbanding terbalik dengan orang yang telah disembuhkan ini.
Apa yang terjadi ketika Yesus menjamah dia, ketika Yesus menyembuhkan dia, dia merasa sangat bersyukur kepada Tuhan karena dia tahu Tuhan sudah memenuhi kebutuhannya. Tuhan tahu apa yang dia butuhkan selama ini, yaitu kesembuhan. Hal yang tidak ada dalam pikirannya, orang-orang tidak pernah berikan kepada dia. Tetapi ketika Yesus memberikan kesembuhan itu kepada dia, ayat 18 sampai 20 tadi kita sudah lihat apa yang terjadi. Dia merasakan betapa besar kasih Tuhan dalam hidupnya. Dia merasakan Tuhan memenuhi kebutuhan yang betul-betul dia butuhkan saat itu, yaitu kesembuhan, jamahan yang tidak diberikan oleh orang-orang di sekitarnya. Dan untuk itu ketika dia merasakan sentuhan dari Tuhan, apa yang terjadi? Dia ingin menjadi murid atau pengikut Tuhan. Makanya tadi di ayat yang ke-18 dia meminta kepada Tuhan. Ketika Yesus sudah mulai diusir, orang sudah mulai takut. Lalu dia meminta kepada Tuhan, Tuhan jadikanlah saya muridmu, saya ingin mengikut engkau juga. Karena kerinduan yang besar, karena sudah melihat betapa Tuhan sungguh baik dalam hidupnya. Tetapi Yesus berkata apa kepada orang itu? Tidak usah. Pada ayat yang ke-19 sudah jelas Tuhan berkata kepada dia, tidak usah. Kau tidak usah ikut sama saya, bahasanya. Kembalilah kepada orang tuamu, kembalilah kepada keluargamu, lalu di sanalah engkau menceritakan apa yang engkau alami. Ceritakanlah kepada orang-orang apa yang engkau alami, sehingga orang bisa juga merasakan kasih Tuhan. Nah, luar biasa sekali cerita kita minggu ini ya. Bagaimana orang ini mengikuti kata-kata Tuhan. Dia pulang ke rumahnya, lalu dia mulai menceritakan, bahasanya kita sekarang bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Dia mulai menceritakan kepada orang sekitarnya, orang-orang di rumahnya, bahkan tetangga-tetangganya mungkin. Dan Alkitab mencatat pada ayat yang ke-20 ketika dia mulai menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidupnya, orang-orang pun mulai heran dan mungkin terkagum akan kebaikan Tuhan dalam kehidupannya yang mungkin tidak bisa kita bayangkan sebelumnya. Apakah orang ini bisa sembuh atau tidak? Karena kalau melihat keadaan sebelumnya pada pasal sebelumnya atau ayat-ayat sebelumnya, orang ini tidak ada kemungkinan atau tidak ada bayangan bisa sembuh. Karena orang-orang takut melihat dia. Jangankan kesembuhan, orang-orang melihat dia saja sudah takut. Apalagi mau mengharapkan kesembuhan. Nah, luar biasa karya Tuhan dalam hidupnya. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari cerita kita minggu ini? Dari hal ini kita bisa melihat, oh ternyata di dalam kelemahan yang paling lemah pun atau di keadaan yang paling rendah pun Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, seperti orang yang kerasukan setan tadi. Tuhan tahu apa yang paling dia butuhkan, yaitu kesembuhan. Dan tanpa diminta pun Tuhan menyembuhkan orang ini. Disinilah kita melihat dan menelisik, mari kita melihat Tuhan itu sungguh baik dalam kehidupan kita juga. Bukan hanya kepada orang ini, tetapi kita juga. Betapa dia memenuhi satu persatu kebutuhan kita. Bahkan mungkin kalau kita mengingat-ingat, Tuhan biasanya memberikan hal yang bahkan kita tidak minta Tuhan berikan. Sebegitu baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Dan harapan Tuhan dalam cerita kita tidak hanya sampai di situ. Bukan hanya sampai kita merasakan, oh Tuhan itu baik. Oh Tuhan itu seperti ini. Tetapi dalam cerita kita ada satu hal yang Tuhan tuntut dalam kehidupan kita. Yaitu pergilah, ceritakanlah kepada orang-orang di sekitarmu dulu, ya toh, di sekitar kita betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga orang-orang yang melihat kita pun dapat merasakan sungguh baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kebaikan Tuhan itu bukan hanya untuk kita saja, tetapi Tuhan ingin bahwa kita bersaksi, kita menceritakan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga orang-orang di sekitar kita pun bisa melihat betapa baiknya Tuhan.
terkhusus dalam saat-saat sekarang ini, saat-saat pandemi sekarang ini, kalau kita melihat sosmed, kalau kita melihat atau berbicara dengan orang-orang di sekitar, kebanyakan yang kita lihat di sosmed apa? Keluhan, orang mengeluh, orang tidak punya uang lah, orang tidak bisa keluar rumah lah, orang sesak lah pakai masker. Begitu banyak keluhan-keluhan yang tanpa mereka sadari, walaupun sesak pakai masker, tapi mereka bisa tetap bersyukur, mereka masih bisa menghirup udara atau nafas yang masih gratis. Bayangkan orang-orang di rumah sakit yang sudah tidak bisa bernafas dan dibantu O2, yang harus dibayar setiap hirupnya. Coba kita bayangkan. Jadi mari kita menjadi saksi-saksi Tuhan, kita mulai dari diri kita melihat kebaikannya Tuhan, dan mari kita menjadi agen-agennya Tuhan, kita mulai menceritakan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga orang-orang di sekitar kita pun bisa mensyukuri, oh iya, atau bisa minimal mengingat kembali, oh iya ya, ternyata Tuhan itu baik ya. Oh iya ya, walaupun sekarang keadaan seperti ini, tetapi Tuhan masih menjaga saya sampai di sini. Oh iya ya, walaupun keadaan sekarang lagi susah, tetapi puji Tuhan keluarga saya masih lengkap. Oh iya ya, walaupun saat ini sedang susah, tetapi saya tidak pernah susah makan, saya masih bisa makan. Hal-hal yang kecil yang seperti ini yang kita bagikan kepada orang, yang membuat orang bisa melihat betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itulah yang Tuhan mau, supaya kita selalu menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga semua orang dapat mengenal Tuhan dan mengenal kebaikan Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi pengingat kembali bagi kita di tengah-tengah saat yang susah saat ini. Kita kembali bisa menebarkan aura positif, bisa menebarkan kasih Tuhan, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Haleluya, amin. Ya, sungguh indah kebenaran firman Tuhan yang diberitakan oleh Kakak Sisil. Biarlah kebenaran firman ini boleh kita tanam dalam hati kita, dan kita boleh lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sungguh luar biasa Allah kita, dan sungguh baiknya Allah kita. Untuk meresponi kebenaran firman Tuhan, mari kita menyanyikan pujian Allah Sanggup. Pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala Ya, adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita akan memberikan tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sambil kita mempersiapkan persembahan kita, mari kita memuji Tuhan. Besarlah untungku.
anak-anak remaja yang ada di rumah, saat ini kita akan kembali berdoa syafaat. Untuk itu mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Nyata pada saat ini ya Bapa, kami boleh kembali bersekutu. Walaupun kami di rumah, tetapi kami menyadari semua itu karena kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Saat ini kami datang membawa keseluruhan anak-anak remajamu dalam tangan pengasihan Tuhan. Mari Engkau yang memberkati mereka Tuhan, dalam pendidikan mereka, tetap Engkau memberikan roh kerajinan, agar mereka tetap tekun dan rajin dalam belajar, sehingga mereka walaupun daring, mereka tetap fokus belajar, dan mereka dapat menjadi anak-anak yang membanggakan Tuhan. Tuhan berkati agar mereka tetap diberikan kesehatan yang penuh, jauhkan mereka dari sakit penyakit dan mara bahaya, sehingga mereka boleh senantiasa mengucap syukur bahwa sungguh Tuhan Allah yang sungguh baik dalam kehidupan mereka. Berkati mereka dalam masa muda mereka, dalam pergaulan mereka. Kiranya Tuhan yang senantiasa menjadi teladan yang baik, sehingga mereka bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Berkati anak remaja dalam relasi mereka bersama orang tua ya Bapa. Kiranya walaupun mereka di rumah, mereka tetap menumbuhkan cinta kasih ya Bapa. Biarlah pandemi kali ini dapat membangun relasi yang indah antara anak-anak remajamu beserta dengan orang tua, bahkan orang-orang di rumah, sehingga ya Bapa, semakin sering mereka bertemu, semakin sering mereka berkomunikasi, maka mereka semakin erat dalam mencintai keluarga, bahkan mencintai Tuhan. Berkati kedua orang tua yang senantiasa menjaga dan menuntun mereka ya Bapa, pun Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan, sehingga mereka tetap diberkati oleh Tuhan dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka. Pun orang tua yang juga bekerja dalam masa-masa saat ini, Tuhan tetap berkati, tetap pagari dan lindungi dari segala hal mara bahaya dan sakit penyakit, sehingga mereka boleh tetap bekerja dengan baik, dan di sanalah mereka boleh mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami gerejamu Tuhan, gereja Masale, kiranya tetap berpelayanan yang baik. Kiranya terus Tuhan berkati agar gerejamu ini dapat menjadi saluran berkat bagi jemaatmu, bagi orang-orang di sekitarnya, dan kesemuanya itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami ya Bapa dalam pandemi saat ini, setiap kebijakan yang dikeluarkan, setiap hal yang mereka lakukan. Berkati ya Bapa, berkati pemerintah, bahkan Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, Tuhan tetap berkati, berikan mereka semua kesehatan dan kekuatan, sehingga mereka boleh memimpin dengan cara terbaik sesuai dan seturut dengan pandangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Berkati kota kami, kota Makassar ya Bapa, tempat kami berpijak. Kiranya pun Tuhan tetap berikan kedamaian agar kami boleh beribadah dengan baik. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Berkati anak-anak Tuhan yang mungkin pada minggu ini berulang tahun. Tuhan tetap berkati, Tuhan tetap jagai agar mereka semakin hari semakin mencintai Tuhan. Usia yang bertambah membuat mereka semakin menyadari betapa Tuhan mencintai mereka, betapa kasih Tuhan senantiasa memberkati mereka, sehingga mereka boleh melangkah di tahun yang Tuhan sudah berikan kepadanya, sehingga boleh menjadi berkat bagi dirinya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Berkati anak-anakmu yang pada minggu ini juga mungkin pada saat ini sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan sertai agar boleh memperoleh kesembuhan, dan biarlah ketika mereka boleh sembuh, nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Tuhan berkati persembahan yang telah kami berikan, kiranya semuanya itu menjadi tanda ungkapan syukur kami kepada Tuhan, dan biarlah ya Bapa, rekan-rekan yang mengelolanya dapat diberikan kebijaksanaan dalam mengelola, sehingga kesemuanya itu dapat membangun pelayanan di rumah Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus.
hal-hal yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, kami meyakini Tuhanlah yang akan memenuhi setiap kebutuhan kami, memberkati kami, melebihi apa yang kami harapkan, dan biarlah senantiasa nama Tuhan yang menjadi puji-pujian dalam kehidupan kami. Ini doa kami ya Bapa, seru sembahyang kami yang kami bawa hanya ke dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan kami yang hidup dan yang mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik di rumah, semua bangkit berdiri, kita menyanyi pujian Tenanglah Kini Hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap kurasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari kita terima berkat. Tuhan ada selalu di depan kita untuk menuntun langkah kita. Tuhan selalu ada di samping kiri kanan kita untuk selalu menjaga kita. Tuhan selalu ada di belakang kita untuk menopang kita ketika kita akan jatuh. Dan Tuhan selalu ada di atas kita untuk selalu memberkati kita di sepanjang kehidupan kita. Amin. Demikianlah ibadah kita pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati kita di sepanjang kehidupan kita. Dan kiranya ibadah ini boleh berbau harum di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik percaya, Tuhan selalu menolong dan menjaga kita di sepanjang kehidupan kita. Amin.